tenang. Tenang. Buang angkaramu. Ada soal bisa dirembuk dan kita buktikan apakah ucapan Sugriwa itu benar atau salah. Jangan ikut campur, Anila. Tak lama kamu setelah mau kabar aku gembira tembakin itu merayap ke seluruh penjuru istana, langit kebahagiaan yang baru saja terbentang seketika terguncang oleh langkah berat seorang kesatria yang kembali dari lorong maut. Subali, dengan tubuh berdebu dan mata menyala bagai bara yang tak pernah padam, melangkah memasuki halaman istana bagaikan angin topan yang merobek kedamaian. Seluruh rakyat yang tadinya larut dalam euforia pesta terdiam, napas mereka tercekat menyaksikan kedatangan sang kakanda yang disangka telah tiada. Namun, bukannya pelukan persaudaraan yang menyambut Sugriwa, melainkan badai amarah yang meledak tanpa kendali. Subali memandang adiknya dengan tatapan tajam bak pedang yang terhunus, penuh luka dan pengkhianatan yang dibayangkannya sendiri. "Picik sekali kau, Sugriwa!" teriaknya lantang, suaranya bergemuruh bagai petir yang meretakkan langit senja. "Di mana hatimu sebagai seorang adik? Saat aku mempertaruhkan nyawa demi menumpas Mahesasura dan Lembusura, kau malah menyiapkan pesta, seakan aku telah terkubur tanpa arti." Sugriwa, terkejut dan gemetar di hadapan badai itu, mencoba menjelaskan dengan suara bergetar, berusaha menuturkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bahwa ia pun dilanda duka, bahwa semua ini adalah titah dewa yang tak kuasa ia tolak. Namun kata-katanya tak mampu menembus dinding kebencian yang telah mengeras di hati Subali. Sang kakanda tak ingin mendengar, seolah seluruh dunia telah bersekutu untuk mengkhianatinya. Dalam ledakan amarahnya, Subali menghajar adiknya tanpa belas kasih. Suara benturan tangan berbalut tenaga raksasa itu menggema di istana, memecah suasana yang tadinya hendak menjadi perayaan agung. Rakyat hanya mampu memandang dengan wajah pucat pasi, menyaksikan ikatan darah yang dahulu seteguh karang kini retak dan tercabik, meninggalkan luka yang kelak sulit disembuhkan. Malam yang tadinya hendak diselimuti cahaya pesta, berubah menjadi malam kelam di mana persaudaraan yang suci terjerat oleh api salah sangka dan amarah yang membara tanpa kendali. Darah putih siapa yang mengalir di mulut tua itu? Kemudian Sim berpindah ke tempat Dewi Anjani yang menangis, karena melihat anaknya menjadi seekor kera. Kemudian di tengah rintihan tersebut, ada suara yang menggema di udara, yang mana suara itu menyebutkan nama Anjani. Ternyata setelah itu tiba adalah seorang dewa yang bernama Sang Hyang Bayu, yang mengangkat anaknya itu sebagai anak angkatnya, sehingga, ia pun dijelaskan bahwa mendampingi Sang Hyang Wisnu dalam membasmi kejahatan di muka bumi ini. Ketika mendengar tersebut Sang Anjani pun merasa lega dan berterima kasih kepada Sang Hyang Bayu. Dan akhirnya Sang Hyang Bayu pun pamit dan akan selalu melihat keadaan Anoman sewaktu-waktu. Anjani. Tidak usah, tetaplah di situ. Aku mendengar keluh kesah dan tangismu, Anjani. Mohon maafkan hamba. Mana anakmu? Anjani, kenapa kamu harus menyesal dan menangisi kelahiran putramu ini? Wajah dan wujud keranyalah yang membuat hamba menangis. Apakah ketampanan wajah dan kemulusan tubuh menjamin keluhuran budi dan jiwa kesatria seseorang? Jadi, hamba tidak boleh menangis.
menangislah karena bahagia. Karena anakmu ini dilahirkan untuk menjadi pendamping Sang Hyang Wisnu dalam rangka membasmi angkara murka di dunia. Apa para bidadari tidak menyampaikan hal ini padamu? Tidak. Tapi benarkah apa yang hamba dengar ini? Bahwa anak hamba akan menjadi pendamping titisan Sang Hyang Wisnu. Apa pernah ada dusta dari dewa sehingga kamu harus bertanya seperti itu? Kebahagiaan tiada tara yang seakan menghapus semua tangis dan penyesalan hamba, sehingga menyebabkan hamba bertanya seperti ini. Mohon maaf kalau hamba begitu lancang. Kalau begitu, terimalah bayi ini dan dekaplah dengan penuh cinta kasih. Hanuman, sejak ini pula kau kuangkat sebagai putraku. Kau boleh memanggilku Romo. Dan kalau ada yang bertanya siapa ayahmu, katakan saja, kau adalah anak Sang Hyang Bayu. Selamat tinggal Hanuman. Selamat tinggal Anjani. Aku mendengarmu baik. Aku merestuinya baik. Di tempat lain di tempatnya Goa Kiskendo yakni Subali yang sedang bercinta dengan istri barunya yang mana ia menjadi pengantin baru bersama dengan bidadari Dewi Taraf, yang dihadiahkan kepadanya, yang mana Dewi Taraf pun menikmati itu, sehingga menikmati akan Dewi Taraf, sang Dewi pun juga menerima akan hal tersebut. Tiba-tiba datanglah dua orang misterius yang mana dua orang itu adalah pengasuhnya dulu yakni Jembawan dan saya lupa namanya. Mereka berubah menjadi monyet yang mana seperti mereka sehingga mereka pun datang untuk mengabdikan diri kepadanya dan Sugriwa. Akan tetapi Sesugriwa pun ditanyakan oleh mereka pun dimarahi oleh Subali. Dan Subali, siapa kalian? Aku pengasuhmu Jembawan. Dan itu Miss Menda. Paman? Iya. Ayo, Paman. Paman, kenapa Paman bisa jadi seperti ini? Apa Paman berdua juga ikut mandi di Telaga Sumala? Anila, jangan ganggu mereka. Mereka pengasuhku. Melihat anak asuhku seperti itu, Paman dan Menda mencari letak Telaga Sumala itu. Bagaimanapun Paman ikut merasa bersalah sampai timbulnya bencana kutukan yang menimpa kalian. Akhirnya kami berhasil menemukan telaga itu. Kami yakin karena melihat ini Anjani sedang amati raga di tepiannya. Beda-beda. Pasti itulah telaganya. Gusti Begawan memerintahkan Dewi Anjani untuk melakukan tapa berata di tepi Telaga Sumala. Bagaimana kalau kita mandi? Ayo, ayo. Kita berhasil, Kakang. Lihat tubuhmu berbulu semua dan wajahmu seperti monyet tua. Kamu juga berhasil, Menda. Tapi aku tidak yakin. Kepalamu yang botak bisa diganti rambut. Botak. Dan aku juga tidak yakin kamu bisa diterima di dunia monyet.
Subali, dari tadi paman tidak melihat Warsa. Sugriwa. Jangan sebut nama itu. Dia telah mengkhianati aku. Dia berniat membunuhku. Mengerti? Kok begitu? Ada kesalahpahaman antara Sugriwa dengan Subali. Ya, namanya juga kakak beradik. Biasa. Cepat, kamu lapor Gusti Patih. Kalian kumpul di sana. Ayo, peti itu taruh di sebelah sana. Siapa pemimpin kalian? Hamba Gusti, kami pengungsi dari negeri Puranegari. Kami mohon perlindungan Di dari negeri Gusti Prabu Mayaspati, di Harjunas. negeri yang mana adalah rajanya titisan Sang Hyang Wisnu, para warga mengungsi ke tempat yang mana mempunyai rasa aman untuk ditinggali hingga saatnya. Sang Prabu Harjuna Sasrabahu pun berbicara dengan Sang Patihnya mengenai akan hal ini. Sang Patih pun langsung mengeluarkan pendapatnya terkait Rahwana yang terkenal sakti mandraguna. Sang Harjuna Sasrabahu pun mengangguk dan mengiyakan akan hal tersebut. Tidak mereka sadari ada mata-mata perempuan yang ada di sana dan mengintip akan perkapan Bawa barang-barang mereka. kalian. Cepat, ayo. Cepat. Alangkah direja sebuah negara di seberang lautan. Kalau mereka sampai meluruk negeri-negeri di sekitar Mayaspati, artinya mereka memiliki balasgara yang sangat kuat. Negeri Bayabyasta sudah menyerah. Juga Pawanawan dan Kedih. Dan kalau Puranagari juga sampai takluk, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menyerbu kemari. Hamba akan siapkan penjagaan seluruh daerah perbatasan, Gusti. Rupanya Maharaja yang bernama Rahwana itu menginginkan seluruh Mayapada ada dalam genggaman tangannya. Saya dengar dia terkenal sangat sakti. Menurut Betara Narada, Rahwana tidak bisa mati, seperti pamanmu, Rama Bergawa. Kalau diizinkan, hamba ingin menghadapinya di medan laga, Gusti Prabu. Hamba ingin menjajal kesaktiannya. Mungkinkah dia Raja Angkara Murka yang harus kumusnahkan? Seperti yang diwangsitkan Dewata kepadaku. Kalau nanti berita Sarpakenaka benar, bahwa seluruh pengungsi negeri yang kita taklukkan berkumpul di Mayaspati, maka besok pagi kita kerahkan seluruh pasukan kita ke sana. Sin Saya berpindah perlahan menuju Prabu perkemahan megah nan angker milik Prabu Rahwana. Malam itu, obor-obor besar menyala, menari-nari diterpa angin malam,
sementara dentuman genderang perang terdengar lirih sebagai penanda pasukan agung tengah bersiap siaga. Di tengah gemerlap cahaya api unggun dan riuh bisikan para bala tentara, tampak sang penguasa Alengka, Prabu Rahwana, duduk gagah di atas singgasananya yang terbuat dari kayu hitam raksasa, ditemani para senapati dan patih-patih setia. Pembicaraan malam itu berpusat pada satu nama yang kian menjadi buah bibir di seluruh negeri, yakni Kerajaan Mayaspati, yang dipimpin oleh seorang raja bijak perkasa bersama patihnya yang tak kalah cerdik dan tangguh. Tiba-tiba, langkah seorang wanita terdengar anggun namun menyimpan kegelisahan. Dialah Sarpakenaka, adik perempuan Rahwana yang dikenal luwes sekaligus licik dalam menyelami segala tipu daya. Dengan langkah ringan bagaikan angin malam, ia memasuki perkemahan agung itu, wajahnya bersinar oleh semangat membawa kabar yang bisa mengguncang hati seorang Raja Angkara. Sarpakenaka berlutut di hadapan sang kakanda, lalu dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menceritakan hasil penyusupannya ke Istana Mayaspati. Ia menuturkan bagaimana matanya telah menyaksikan sosok sang permaisuri, Dewi Citrawati, yang kecantikannya bagai sinar rembulan menyapa permukaan samudera malam. Parasnya bening laksana embun pagi, geraknya lembut bagaikan bunga melati yang tertiup bayu, dan auranya memancar hingga membuat seluruh istana Mayaspati seakan tunduk pada keelokan sang dewi. Mendengar kabar itu, hati Rahwana yang keras bagai batu karang mendadak bergetar. Niatnya yang semula hendak menggempur Mayaspati dengan badai peperangan, seketika ia urungkan. Bukan karena takut pada prajurit Mayaspati, namun karena hasrat dan rasa ingin tahu yang menyala-nyala dalam dadanya tentang kecantikan Dewi Citrawati yang dilukiskan oleh adiknya Bak Bidadari turun dari kahyangan. Dalam diam, mata Rahwana menyipit, menyimpan rencana yang jauh lebih berbahaya dari sekadar peperangan. Senyum licik perlahan merekah di bibirnya, karena kini tujuan Rahwana bukan lagi sekadar menaklukkan Mayaspati dengan pasukan, melainkan merengkuh sang Dewi Citrawati dan menjadikannya bagian dari takdirnya sendiri, entah dengan cara damai atau dengan tipu daya yang kelak menggetarkan seluruh jagat raya. Patihnya tampan sekali, Kanda Maharaja. Saya sampai kesengsem. Hampir saja saya membuka samaran saya. Namanya Patih Suwanda. Patih itu dulu bernama Raden Sumantri, putra Resi Suwandageni. Dari mana Paman tahu? Paman pernah bentrok dengan adiknya, yang bernama Sukrasana, yang berwajah raksasa, tapi hatinya sangat baik. Ternyata, kakak beradik itu sama-sama sakti. Raden Sumantri itu kemudian mengabdi di Mayaspati. Oh ya, Kanda Maharaja. Saya hampir lupa. Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu itu sangat cantik. Seperti bidadari. Kamu tidak bohong, adikku Cah Ayu Sarpakenaka? Saya melihatnya sendiri di Taman Sari, Kanda Maharaja. Apa Kanda Prabu tidak bisa mencegah perang di negeri kita? Sepertinya belum masanya membasuh bumi dengan darah manusia. Aku akan mencoba menghalangi Rahwana dengan caraku. Tapi masih belum menjamin perang itu tidak akan terjadi, Citrawati. Perang adalah bagian dari pepestren dewata yang merupakan keniscayaan. Kalau memang sudah harus terjadi, maka niscaya akan terjadi.
Aku akan mencoba menyusup ke sana. Paman Prahasta, tangguhkan dulu penyerangan ke Mayaspati. Aku akan melihat-lihat dulu kekuatan mereka. Iya. Baik, Nanda Maharaja.